Nama saya Ezra Aurelia. Nama saya Stephen Jesse Howe Jamlaai. Nama saya Muhammad Juliandra. Nama saya Rian Mikael. Nama saya Safira Nandini. Negara maju atau developed country adalah negara berdaulat yang memiliki ekonomi sangat maju dan tinggi yang diikuti dengan infrastruktur yang maju pula. Negara berkembang adalah negara yang punya tingkat pendapatan lebih rendah, standar hidup lebih rendah, tingkat industrialisasi yang lamban, dan indeks pembangunan manusia yang lebih rendah dibanding negara maju. Indikator perbedaan antara negara maju dengan berkembang. Pertama, tingkat pendidikan. Kedua, pendapatan per kapita. Ketiga, mata pencaharian. Keempat, pertumbuhan pendudukan. Kelima, kesempatan kerja. Keenam, tingkat kesehatan. Ketujuh, penguasaan teknologi. Ciri-ciri negara maju yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Yang kedua, kesempatan kerja yang memadai. Yang ketiga, mata pencaharian mayoritas di bidang industri. Yang keempat, pendapatan per kapita tinggi. Yang kelima, tingkat pendidikan tinggi. Yang keenam, tingkat kesehatan tinggi. Yang ketujuh, teknologi lebih maju. Ciri negara berkembang: tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, mata pencaharian, tingkat ketergantungan di sektor pertanian, pendapatan per kapita rendah, tingkat pendidikan rendah, tingkat kesehatan rendah, teknologi kurang maju. Welcome to our second year ramble here in Suva City in Fiji, home to around 200. Kepulauan Fiji. Kepulauan Fiji adalah negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik. Di sebelah timur Vanuatu, sebelah barat Tonga, dan sebelah selatan dari Tuvalu. Fiji memiliki 322 pulau, 106 diantaranya berpenghuni. Selain itu ada 522 pulau kecil. Tingkat pendidikan. Sekolah dasar di Fiji bersifat wajib dan disubsidi selama 8 tahun. Pendidikan Fiji adalah kombinasi multikulturalisme dan multiras dan memungkinkan adanya bimbingan dan administrasi dari organisasi keagamaan. Sistem pendidikan Fiji diurus pemerintahan, tetapi sebagian besar dikelola oleh komite lokal. Pemerintahan membuat kebijakan untuk memudahkan akses ke pendidikan tinggi dengan menerapkan skema pinjaman siswa yang disebut dengan skema pinjaman pendidikan tersier. Biaya sekolah juga dihapus untuk memberikan pendidikan sekolah bersubsidi dan meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak Fiji. Pendapatan per kapitanya yaitu 11.175.265 US dollar pada tahun 2020. Mata pencaharian yaitu banyak masyarakat Fiji bekerja di bidang pertanian. Mereka juga banyak menjadi peternak sapi, babi, dan kambing. Sebagian mereka bekerja di jasa pariwisata. Dan pertumbuhan penduduk di Fiji yaitu 0,7% pada tahun 2013. Kesempatan kerja, angka pengangguran negara Fiji yaitu 6,3% pada tahun 2020. Tingkat kesehatan, harapan hidup di Fiji yaitu adalah 66 tahun untuk pria dan 72 tahun untuk wanita. Dan angka kematian itu adalah 59 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013. Terdapat 84 pusat kesehatan, 19 rumah sakit di seluruh negeri, dan sekitar 61% pengeluaran publik untuk panti jompo dan 26% pengeluaran untuk perawatan rawat inap, rumah sakit, dan 20% untuk layanan penduduk termiskin. Negara Kiribati. Negara Kiribati adalah Republik Kiribati. Diucapkan adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Ke-33 atol negara ini tersebar sepanjang 3.500.000 km di dekat Khatulistiwa. Tingkat pendidikan.
Pendidikan di Kiribati gratis dan wajib dari usia 6 hingga 14 tahun. Mencangkup sekolah dasar hingga kelas 6 dan sekolah menengah pertama untuk 3 tingkat kelas. Kualitas sekolah dan akses pendidikan lebih baik di daerah perkotaan. Sekolah di komunitas kecil di pulau terpencil mahal perawatannya. Kiribati memiliki 94 sekolah dasar, 24 sekolah menengah pertama, dan 16 sekolah menengah atas. Pendapatan per kapita yaitu sejumlah USD atau USD 1.638.445 pada tahun 2020. Mata pencaharian yaitu nelayan dan anak muda yang bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pertumbuhan penduduk di Kiribati yaitu 1,5% pada tahun 2018. Kesempatan kerja. Pengangguran di Kiribati ada 31% dengan perbandingan perempuan 31,1% dan laki-laki 27%. Tingkat kesehatan. Menurut info yang didapat masyarakat, Kiribati menggunakan air kelapa untuk menjaga kesehatan dan sampai saat ini negara Kiribati masih terbebas dari virus corona. Penguasaan teknologi. Masyarakat Kiribati masih sangat sederhana, informasi hanya bisa didapatkan dari penyiar berita. Teknologi di Kiribati belum memadai. Kepulauan Marshall. Republik Kepulauan Marshall adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Letaknya berbatasan dengan Nauru dan Kiribati di sebelah selatan, Mikronesia di barat, dan Pulau Wake di utara. Tingkat pendidikan. Sistem Sekolah Umum Kepulauan Marshall (PSS) adalah sistem sekolah umum Kepulauan Marshall yang berkantor pusat di Majuro. Itu didirikan pada 2013 oleh Hukum Republik 2013-23. Divisi Pengajar dan Manajemen Sekolah Sistem yang dipimpin oleh seorang komisaris asosiasi bertanggung jawab atas pengoperasian sekolah dasarnya. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapitanya yaitu sejumlah 4.325.683.000 pada tahun 2020. Mata pencaharian. Bekerja di bidang perikanan karena wilayah perairan yang luas dan jasa pariwisatanya. Pertumbuhan penduduk yang pertama yaitu 0,6% pada tahun 2018. Yang kedua, jumlah seluruh penduduknya yaitu 58 juta di tahun 2018. Kesempatan kerja yang pertama, pengangguran yaitu 8% dari data tahun 2011. Angkatan kerja menurut pekerja pertanian 48%, industri 12%, jasa 40% pada tahun 2008. Tingkat kesehatan penyakit DBD sangat tinggi di Kepulauan Marshall. Tenaga kesehatan di negara ini sudah cukup memadai. Kasus COVID di negara ini 0. Penguasaan teknologi sudah cukup dalam bidang teknologi karena penduduk Marshall tetap hidup tradisional. Negara maju. Yang pertama, Australia. Australia adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara-negara yang bertetangga dengan Australia yaitu Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur, dan Selandia Baru di tenggara. Tingkat pendidikan. Sistem pendidikan di Australia dibagi menjadi tiga sektor, yaitu primary education atau pendidikan dasar, di mana dimulai dari kindergarten hingga usia 12 tahun. Secondary education atau pendidikan menengah dimulai dari usia 13 tahun sampai 17 tahun. Sistem pendidikan di Australia mewajibkan warga negaranya atau pemegang permanen residen untuk belajar selama 11 tahun, mulai dari usia 6 tahun hingga 16 tahun.
99% warga Australia melek huruf. Pendapatan per kapita negara Australia yaitu 52.158.382 US dollar pada tahun 2020. Mata pencaharian warga Australia yaitu pertanian, peternakan, pertambangan, dan perindustrian. Pertumbuhan penduduk negara Australia yaitu 1,6% pada tahun 2015 dan jumlah penduduknya yaitu 25 juta. Kesempatan bekerja di Australia, penganggurannya di Australia itu 6,9%, dan jumlah pekerja di Australia 175.000. Tingkat kesehatan. Australia adalah negara berpenghasilan tinggi dan ini tercermin dari status kesehatan penduduk secara keseluruhan. Meskipun status kesehatan secara keseluruhan baik, perbedaan yang terjadi dalam sistem perawatan kesehatan Australia masih menjadi masalah. Masyarakat miskin dan mereka yang tinggal di daerah terpencil serta masyarakat adat pada umumnya kurang sehat dibandingkan penduduk lainnya. Program telah dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan ini, termasuk peningkatan jangkauan masyarakat adat dan subsidi pemerintah untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan. Penguasaan teknologi. Negara ini sangat maju dalam teknologi informasi. Teknologi baru, yaitu teknologi nano. Adanya BBC adalah ciptaan Australia. Kotak hitam pesawat, Wi-Fi, Google Maps, dan mesin bor merupakan temuan Australia. Selandia Baru. Selandia Baru adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, kira-kira 1.500 km di tenggara Australia, di seberang Laut Tasman, dan kira-kira 1.000 km di selatan negara-negara kepulauan Pasifik, yakni Caledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Tingkat pendidikan. Yang pertama, lamanya pendidikan dasar dan menengah di Selandia Baru sekitar 13 tahun. Yang kedua, untuk tingkat primary school sampai dengan usia 8 tahun, yang kemudian dilanjutkan dengan secondary school sampai usia 13 tahun. Yang ketiga, pendidikan di Selandia Baru sangat dikenal bagus karena pendidikan mereka bersifat kompetensi yang mengharuskan murid berpikir kritis. Pendapatan per kapita. Jumlahnya adalah 41.565.846 US dollar pada tahun 2020. Mata pencaharian. Yang pertama, petani dan perindustrian. Yang kedua, perawat militer. Yang ketiga, pekerja di bidang pencaharian. Pertumbuhan penduduk, yaitu 1,9% pada tahun 2018. Jumlah penduduk seluruhnya adalah 4,8 juta pada tahun 2018. Kesempatan kerja di Selandia Baru sangat banyak karena mereka sendiri juga kekurangan tenaga kerja di beberapa daerah. Persentase pengangguran Selandia Baru adalah 4,5%. Tingkat kesehatan. Selandia Baru memiliki fasilitas kesehatan yang baik. Mereka juga mempunyai 4 jaminan sosial yang bisa dipakai di masyarakat untuk berobat, dan teknologi kesehatan Selandia Baru terbaik pertama di dunia. Penguasaan teknologi. Teknologi di Selandia Baru sangatlah maju dan perkembangan ini dipengaruhi oleh kualitas SDM yang sangat baik. Seperti contohnya teknologi dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain.